Kalau ada yang bilang Jakarta diprediksikan tenggelam di tahun 2050. Ya. Pembangunan Giant Seawall ini sesungguhnya hanya untuk melindungi properti-properti elit di daerah pesisir. Sebagai bagian dari program prioritasnya Bapak Presiden lagi, mengintervensi lagi untuk rakyat lagi. Jadi Bapak Presiden ini perhatian kepada rakyat bukan main. Speechless saya. Kota-kota atau titik-titik mana aja nih yang jadi sangat terdampak sekali dan rawan sekali? Banyak ya? Banyak Mbak. Iya, perbedaan pendapat. Itu selalu terjadi. Nah, justru meminimaliskan perbedaan pendapat ini menjadi solusi. Mereka punya pekerjaan untuk bangun di titik A. Saya lakukan intervensi di titik A. Masyarakat tinggal di titik A. Semua punya kepentingan di sini. Gini loh Mbak, begini loh Mas, begini loh Pak, begini loh Bu. Oh, ngaten nggih Pak. Pak Menko EHY selalu mengingatkan bahwa infrastruktur itu nggak bisa hanya membangun infrastruktur saja. Betul. Tapi harus dibarengi karena kan ya peradabannya, orang-orang di sekitarnya, Betul. aksesnya. Jadi ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. Pantura Jawa itu sekitar 368 sampai 370 miliar dolar PDB. 10 tahun, 20 tahun lagi berapa banyak? Berapa besar? Kalau itu hilang, selesai. Mimpinya besar, manfaatnya juga besar, dan pastinya juga membutuhkan anggaran yang sangat besar. Otomatis cepat, tepat, hemat, selamat, aman, clear, tidak korupsi. Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Nah, pantai utara Jawa sering disebut sebagai koridor hidup Indonesia karena di sepanjang garis pantai ini berdiri pelabuhan besar, kawasan industri, ada bandara, jalur logistik hingga kota-kota yang menjadi pusat ekonomi nasional. Nah, tapi di balik denyut kehidupan itu ada ancaman yang tidak selalu terlihat oleh kita semua. Ada tanah yang perlahan mulai turun, ada laut yang perlahan mulai naik, dan banjirop yang semakin sering tentunya datang. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa di beberapa wilayah Pantura penurunan tanah bisa mencapai hingga belasan sentimeter setiap tahunnya. Nah, karena itulah pemerintah menggagas sebuah proyek yang disebut sebagai Giant Seawall, yang bahkan disebut sebagai last line of defense untuk melindungi kawasan pesisir. Nah, tapi tentu saja proyek sebesar ini juga memunculkan banyak sekali pertanyaan. Apakah ini benar-benar solusi jangka panjang? Lalu bagaimana dampaknya bagi lingkungan dan tentunya bagaimana memastikan bahwa masyarakat pesisir juga ikut terlindungi. Nah, hari ini kita akan membahas secara terbuka dan juga mendalam dan sudah hadir bersama saya Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Bapak Didit Herdiawan. Halo Pak Wamen. Halo Mbak, terima kasih nih diundang ke sini nih. Terima kasih juga untuk waktunya. Jadi di bawah koordinator Bapak AHY. Betul. Dari Kementerian Koordinator IPK ini langsung mengundang, langsung membuat podcast menjelaskan tentang masalah Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Benar. Karena ini suatu hal yang sesungguhnya menjadi concern masyarakat, concern banyak orang. Iya. Dan ini juga berhubungan dengan hidup hajat jutaan orang gitu. Betul Mbak. Dan banyak orang nggak sadar. Betul. Iya. Kalau gitu langsung pertanyaan pertama nih, apa ancaman terbesar secara sederhana terhadap Pantura menurut Pak Wamen? Ya, tadi kan Mbak sudah menyampaikan 3 kan. 3 mulai dari rob, land subsidence, terus permukaan air laut yang naik, tapi masih banyak lagi degradasi pantai. Terus di situ juga ada habitat-habitat yang mati semua itu nanti. Nah, terus yang berikutnya itu penggunaan air tanah yang berlebihan yang mengakibatkan land subsidence. Tanahnya turun. Betul. Ya. Dan masih banyak lagi itu banjir, baik dari perubahan iklim dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu ancaman yang serius yang harus ditangani secara terpadu. Nggak bisa sendiri Mbak, berat kalau sendiri. Oleh karena itu atas instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpres untuk melaksanakan kegiatan ini tahun 2025 bulan September itu dikeluarkan Perpres 77. Nah, dari sini langsung kita dibentuk oleh Bapak Presiden Badan Otorita, dan ini merupakan instruksi langsung Bapak Presiden loh, Mbak. Supaya apa? Menjaga ya peradaban Pantura Jawa, bukan hanya membangun konkret tapi menjaga peradaban. Yang mana kalau kita lihat dari sejarahnya Pantura Jawa itu mulai ada kehidupan itu yang tertata itu mulai dari abad ke-1 Mbak. Jadi kalau sekarang sudah 2000 tahun lebih. Nah, oleh karena itu kita pertahankan.
Itu salah satu ancaman yang sangat tinggi, Mbak. Iya. Yang ada kaitannya dengan perspektif kehidupan, yang ada kaitannya dengan ekosistem dan Iya. lain sebagainya. Ini merupakan salah satu hal yang sangat terkait ya, tidak bisa diselesaikan sendiri. Nah, dari sini makanya kita lihat garis pantai yang ada di Pantura, terutama Pantura, Mbak. Kalau di pantai selatan tidak, tapi di Pantura banyak terjadi. Baik itu permukaan air yang naik, terus tanah yang nurun, pantai yang terkikis habis. Terus di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip belum sesuai dengan kehidupan yang baik. Dalam arti kata begini, kalinya atau sungainya buntu, sungainya kotor, bukan tempat untuk perlindungan habitat, tapi untuk pembuangan sampah. Jadi kita ambil contoh nyatanya ya, karena kan kalau kita berbicara tentang Jakarta dulu deh, ya karena kan banyak masyarakat memang tinggalnya mayoritas juga di Jakarta ya. Walaupun sebenarnya Giant Sea Wall itu atau Pantura ini bukan hanya untuk kota-kota tertentu dan bukan hanya untuk Jakarta saja, tapi kan ini perlindungan untuk nasional. Tapi kalau kita ngeliat Jakarta baru-baru ini kan banjir lagi, ya kan. Nah, jadi apakah ini hanya karena musim, cuaca, atau mungkin secara sistematik ada yang harus dilakukan gitu? Ya kira-kira begini, Mbak. Betul sekali nih pertanyaannya, Mbak. Perlu ditata, Mbak. Pertama kita lihat Jakarta sendiri ya, Mbak ya. Kan ini kan Jakarta berada di Teluk Jakarta. Iya. Ya, kalau kita lihat peta itu ada di bawah. Iya. Nah, ini Jakarta. Nah, kalau kita lihat ke belakang sekali itu ada Jabodetabek Punjur, Mbak. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Cianjur. Nah, itu ada sungai-sungainya, Mbak. Ada 23 kanal di situ. Sejumlah 23 kanal masuk ke Jakarta, Mbak. Yang jumlahnya sekitar 12. Nah, ini seperti kalau kita hidup lah. Kalau saya boleh samakan itu kayak badan kita lah, Mbak. Ini badan kita ini kolesterolnya tinggi sehingga terjadi penyumbatan-penyumbatan. Nah, sama seperti itu. Turun ke bawah terjadi penyumbatan-penyumbatan di Jakarta. Nah, di satu sisi itu, yang di sisi lain itu kan harusnya mengalir sampai ke laut. Nah, tidak terjadi penyumbatan atau penggenangan atau pendangkalan di sekitar Jakarta atau di dalam Jakarta. 23 kanal masuk 12 kanal keluar ke Tanjung Priok atau ke utara. Ini perlu ditata. Yang kedua, di Jakarta sendiri kan banyak situ-situ atau embung atau danau-danau kecil. Itu fungsinya sudah sangat berkurang. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita lihat sekarang bahwa situ-situ yang ada atau waduk-waduk atau embung-embung lah dalam arti kata. Kayak misalkan di Cempaka Putih itu sudah berkurang. Dulu 23 hektar, sekarang mungkin tinggal 5 hektar. Karena apa? Dihuni oleh masyarakat sekitar atau dijadikan area pemukiman yang mana ini fungsinya sebagai istilahnya filter untuk menyuci air yang menjadi bagian dari air baku, menampung air hujan dan lain sebagainya, termasuk di Jakarta ini. Nah, kalau misalkan di Jakarta sendiri mau difungsikan kembali seperti itu, sudah banyak perumahan akan sangat sulit. Oleh karena itulah kita perlu tata kembali bersama-sama dengan pemerintah daerah. Tentunya pemerintah daerah ini tidak hanya DKI, termasuk di dalamnya 5 provinsi, 20 kabupaten kota dan 5 kota. Untuk bisa kita sama-sama bekerja sama mengendalikan air naik di permukaan yang ditinggali. Itu yang pertama, Mbak. Jadi pengalihan fungsi dari yang seharusnya menjadi fungsi untuk tinggal ya, karena jumlah penduduk bertambah. Terus sistem pengaturan untuk pembuatan atau pembangunan ini juga belum tertata dengan rapi pada saatnya yang dulu. Kalau sekarang sudah ditata kembali jauh lebih baik. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga, nggak bisa sendiri. Kementerian lembaganya itu banyak sekali. Nanti untuk melaksanakan kegiatan ada sekitar 23 kementerian lembaga. Bupati, wali kota, gubernur itu sama-sama semua bekerja sama. Oleh karena itu kolaborasi yang kuat. Nah, itu yang kedua, Mbak. Baru yang kedua. Yang ketiga, Mbak. Yang ketiga begini, Mbak. Kita kan mau menyelesaikan permasalahan yang timbul sekarang ini. Mulai banjir rob, banjir sendiri, terus land subsidence, penurunan muka air tanah, terus terjadi penggenangan di mana-mana. Kalau terjadi hujan di Jabodetabek Punjur, itu akan airnya mengalir ke Jakarta, terus
akan melimpah di Jakarta Iya. dan tergenang di Jakarta. Ini banyak sekali kejadian itu. Nah, oleh karena itu kita melakukan kegiatan penelitian ini, Mbak. Ya, yang sangat penting penelitian, melihat indikasi-indikasi atau prioritas-prioritas apa saja yang memang dibutuhkan untuk Jakarta. Nggak bisa kita hanya menyelesaikan satu sisi, kalinya dulu, Ya. ininya sama-sama kita semua. Ya. Oleh karena itu Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, terus pemerintah daerah, kabupaten kota, ini kita sama-sama semua bekerja. Termasuk Kementerian Pendidikan, Termasuk juga ya. termasuk Kementerian Pendidikan, termasuk Kementerian Lingkungan. Iya. Nah, ini semua makanya itu yang ketiga, Mbak. Iya, iya. Kira-kira itu. Kalau saya tambahin nanti tambah banyak nanti. Iya. Ya kira-kira itu dulu, Betul. Mbak. Oke. Karena kalau kita berbicara tentang Jakarta saja ya, kalau tadi kan kita ngomongin tentang penurunan tanah, ya land subsidence itu aja. Sebenarnya ini ada beberapa fakta mengejutkan yang ketika saya lihat, ini berdasarkan fakta dan berdasarkan riset ya, riset oleh BRIN, bahwa Jakarta itu termasuk kota yang penurunannya tuh paling cepat. Bahkan sampai 10-20 cm per Iya. tahun. Betul. Berarti yang paling memungkinkan untuk dalam tanda kutip tenggelam itu sangat besar kemungkinannya Betul. karena cepat. Betul. Dan ditambah ada satu fakta lagi yang begitu saya tahu ini juga wow, bahwa Jakarta itu sekitar 40% sesungguhnya sudah di bawah permukaan air laut. Betul, Mbak. Betul. Termasuk Semarang juga, Mbak. Termasuk Semarang juga. Iya. Jadi itulah yang perlu adanya pekerjaan terpadu. Perlu adanya kolaborasi. Kalau kita lihat sendiri, Mbak, sekarang kita pergi ke Muara Angke atau Muara Karang di sana. Terus atau ke Pelabuhan Sunda Kelapa Lama lah, Mbak. Iya. Itu kan ada Museum Falatehan di sana. Iya. Di sana ada tanda atau semacam ukuran untuk melihat khususnya di Teluk Jakarta yang kita bisa lihat di situ mulai tahun 1974 dari situ sampai hari ini. Itu kelihatan hampir 2 meter lebih, 2 meter atau 3 meter. Nah, dengan kondisi seperti itu makin hari makin cepat. Iya. Karena perubahan iklim. Kondisinya yang di DKI sendiri atau di Teluk Jakarta sendiri terjadi ini memang Iya. rob ini. Nah, oleh karena itu kita perlu proteksi, Mbak. Instruksi langsung Bapak Presiden giant sea wall. Giant sea wall-nya bukan yang dibangun sekarang ini. Oke. Jadi beda sekali. Kalau yang sekarang ini kan pinggir pantai langsung baru dibangun diproteksi konkrit ya, iya. sama konkrit. Nah, kita tidak itu. Itu tanggul pantai itu. Iya. Kita yang jauh di utaranya. Pantura sekitar 6 kilometer, kedalamannya 15 meter, ketinggiannya sekitar 28 sampai 30 meter dari dasar laut. Nah, dengan lebar di bawah itu sekitar 300 meter sampai 1000 meter kita naikkan. Jadi kalau piramida, Mbak, tahu piramida ya? Iya, iya. Nah, piramida itu kita potong tengahnya, atasnya. Nah, itu jadinya seperti itu di tengah laut nanti. Oke. It's not just building the concrete, Yeah. but also to protect our civilization. Okay. Nah, di dalam sinilah makanya kita butuh pelaksanaan kegiatan ini. Okay. Bahaya nggak kalau kita nggak lakukan itu? Ya bahaya, Mbak. Bahaya sekali. Iya. Jadi apakah giant sea wall ini menjadi salah satu solusi konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tadi? Exactly. Jadi di samping penurunan muka air tanah yang berbahaya, Ya. terus di samping naiknya air laut yang berbahaya juga, mana yang penting, mana yang ini sama. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Berarti mungkin di awal nih kita harus meluruskan karena banyak orang punya persepsi yang salah. Mereka berpikir giant sea wall itu kayak tembok raksasa besar yang sedang dibangun. Iya. Padahal bukan seperti itu. Kita sedang membangun tembok raksasa. Exactly. Tolong dibenarkan. Jadi yang benar itu apa? Jadi kita membangun atau memproteksi peradaban dulu, Mbak. Not just building the concrete, but also to protect civilization first. Oke. Yang kedua itu makanya Bapak Presiden lakukan, kita bangun giant sea wall dari Serang sampai ke Gresik, kira-kira, atau dari Banten sampai ke Gresik. Nah, dengan kondisi seperti itu, pembangunannya ini tentunya tidak di pinggir pantai, tapi hampir di tengah pantai, itu di pesisir di luarnya 6 kilometer. Ya. Paling pendek adalah 4 kilometer dari bibir pantai. 4 kilometer dari bibir pantai sampai 6 kilometer. Ini masif, Mbak. Ya. Kita ini
masif. Ini salah satu bangunan legenda lah yang Ya. dibangun untuk memproteksi Pulau Jawa. Kalau itu tidak dibangun, berat Mbak, 10-20 tahun lagi berat kita Ya. menghadapi kondisi yang Mbak katakan tadi. Mulai dari land subsidence, rob, hujan, degradasi pantai, pengurangan air laut dan Ya. Yang kedua, itu ada manfaatnya Mbak di situ nanti. Pada saat kita bangun, itu sudah selesai, kita juga bisa menerima mendapatkan air tawar. Air tawar yang mana menjadi baku air tawar ini bisa digunakan untuk kita. Nah, dengan kondisi seperti itu, ini bisa bekerja sama lagi dengan pemerintah daerah untuk bisa melakukan kegiatan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Iya. Kalau sekarang ini kan ada embung-embung Mbak. Iya. Nah itu nanti ada embung besar tuh di tengah laut. Oke. Sekitar 9.000 sampai 12.000 hektar. Iya. Itu yang akan jadi air baku kita nanti. Iya. Dan bukan hanya secara struktural bangunan aja ya, tapi Bukan. struktural dan natural. Betul. Ya, karena ini ada kombinasi bagaimana cara bisa melindungi Betul. semua pantura itu. Jadi nanti yang namanya tanggul laut itu di tengah laut itu Ya. di tengahnya bisa dijadikan jalan tol. Betul. Terus ada MRT-nya bisa juga. Ya. Terus ada wind energy juga bisa. Ya. Terus waduk-waduknya itu bisa digunakan untuk solar panel dan lain sebagainya. Ya. Banyak area development yang memang bermanfaat. Terus pertanyaan lagi, bagaimana nelayan? Iya. Pasti tentunya kami di KKP juga Mbak. Iya. Di KKP juga kami juga melihat dan perlu memitigasi bagaimana kehidupan di Pantura sebelumnya. Ini kita modernisasi dalam arti kata tidak merubah tata cara hidup mereka, tapi kita perbaiki, kita rapikan, kita indahkan, kita modernkan lah Mbak. Ya. Dalam arti kata modernkan itu tidak meninggalkan kearifan lokal. Ya. Jadi kampung nelayannya yang tadinya kumuh ya kita bersihkan jadi kampung nelayan modern. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Yang kedua kita harus kawinkan juga atau hybridkan juga dengan pembangunan giant sea wall. Ya. Giant sea wall itu ada tanggul laut Betul. di tengah laut, ada tanggul pantai di pinggir pantai, terus ada mangrove. Makanya kita katakan keseluruhannya ini terintegrasi. Nah, terintegrasinya ada kalimatnya, kita building with nature. Nah, inilah yang tetap kita perhatikan, nelayan kehidupannya seperti apa, Ya. mangrove-nya seperti apa, terus integrasi antara tanggul pantai dan tanggul laut seperti apa. Kita tidak menghabiskan proyek-proyek atau program-program dari daerah. Ya. Jadi justru kita hybridkan di sini kira-kira seperti itu, Mbak. Dan bukan hanya grey infrastructure tapi Exactly. juga green You're right. infrastructure Yeah. ya. Jadi- Ini andai kan nanti bisa ditunjukin ya grand design-nya ya. Karena Iya. ketika pertama kali saya melihat pemaparan dari Pak Wamen Iya, Didit, iya. itu ada wah nanti akan dibuat seperti ini. Saya Iya. berpikir wow ini benar-benar sebuah solusi yang Iya. sudah dipikirkan secara sangat detail dan matang. Iya. Dan bukan hanya kayak satu solusi untuk semua. Iya. Karena kan kita harus melihat karena setiap lokasi, setiap daerah Betul. concernnya berbeda-beda dan Betul. solusinya dari permasalahan itu juga berbeda-beda. Betul sekali Mbak. Jadi ini tidak seperti membalikkan telapak tangan Mbak, sangat mudah. Enggak. Karena ini bangun untuk jangka panjang. Ya. 100, 200, 300, 400 tahun lagi. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu kolaborasi pertama, integrasi kedua. Yang ketiga, kita juga harus mengetahui kondisi di daerah, Mbak. Ya. Saya sangat setuju untuk kerja cepat. Cepat sekali. Tapi tentunya dengan kaidah-kaidah akademik yang perlu kita lakukan satu. Yang kedua ya tidak gegabah, Mbak. Ya. Ketidakgegabahan ini apa? Perlu tahu masalah di daerah ini seperti apa. Tentunya ini nanti akan ada mitigasi. Never ending story for mitigation. Kira-kira seperti itu untuk daerah. Supaya apa? Supaya mereka juga punya pengalaman, tularkan ke kita. Kita juga punya teknologi dan pengetahuan, kita tularkan ke mereka, berjalan bersama. Okay. Jadi merubah mindset mereka. Kalau di luar negeri ada istilahnya waterfront city ya. Oke. Nah, kalau kita belakangnya. Nah, sekarang kita rubah untuk ke depan. Oke. Satu sisi itu, Mbak. Yang sisi kedua, tentunya saya katakan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Contoh di Teluk Jakarta, kembali lagi Jakarta. Di Jakarta ini kan ada kabel optik, ada kabel listrik, ada pipa gas, pipa oil yang masuk di daratan, terus turun ke laut, kirim kemana-mana. Nah itu kan perlu ditata.
Seperti apa teknologinya? Nah, saya juga sedang berbicara bahwa tidak semudah membalikkan telapak tangan bahwa di bawahnya Teluk Jakarta ini atau di dasar lautnya ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, kementerian lembaga. Untuk itu kita juga harus koordinasi. Sebagai informasi aja ya Mbak ya, di Pantura Jawa ini sokongannya terhadap PDB itu sekitar 26,9%, 27% lah Mbak, ya 27% itu sekitar 365 sampai 370 miliar dolar yang kondisi di Pantura Jawa ini every year, berarti sekitar 6.300 triliun Mbak, itu kalau hilang selesai. Kira-kira. Yang kedua, banyak situs di situ semua. Peradaban mulai dari abad 1 sampai abad sekarang. Ya saya nggak cerita sejarah, tapi abad 1 mulai Tarumanegara, Tarumanegara, terus Mataram kuno, Mataram modern, bagi lagi, terus sampai ke Sriwijaya, sampai ke sekarang ini kondisinya ada yang di Jogja, Solo dan lain sebagainya, Cirebon itu yang baru-baru. Jadi sudah 20 abad Mbak, 2000 tahun. Nah dengan kondisi yang ada maka ini harus diproteksi juga. Melindungi peradaban tadi. Exactly, manusia sudah ada di situ. Terus pergiatan ekonomi yang sekarang ini terjadi sekitar yang saya utarakan tadi lebih kurang sekitar 368 sampai 370 miliar dolar. Masyarakat yang tinggal di Pantura Jawa itu sekitar 17 sampai 20 juta. So bagaimana 10-20 tahun lagi? Nah itu yang perlu kita lihat Mbak. Jadi kita protect nanti ke situ. Kita menjaga yang di situ, justru menjaga anak cucu kita. Jadi bukan hanya menjaga Pulau Jawa aja nih, sebenarnya menjaga dan melindungi Indonesia. Tapi ketika Pak Wamen turun gitu ya, langsung ke pesisir, bertemu dengan warga, sesungguhnya apa sih yang menjadi keluhan atau ketakutan terbesar mereka? Mereka lebih takut sama banjirnya atau mereka lebih takut kehilangan mata pencariannya nih gara-gara dibangun seperti ini? Dua-duanya Mbak, dua-duanya, justru itu kita harus ngatur. Memang ada salah satu yang harus didahulukan. Kalau misalkan mereka nggak makan, tentunya mereka tidak ada kehidupan ya. Tapi kita juga mengatur bahwa kita memberikan kesempatan tetap dilakukan, tapi kita tetap memprotek kehidupan mereka supaya terjaga, tidak banjir. Karena kan ada prioritas yang lebih besar lagi. Kalau di sini hanya 1, 2, 3 orang, kita bisa pindahkan. Kita lakukan intervensi. Tapi kalau misalkan jumlahnya banyak ya kita intervensi dulu. Tetap melakukan kegiatan itu, kita mitigasi. Mungkin ada kegiatan lain yang memang bisa bersamaan hampir dilakukan oleh kegiatan nelayan. Contoh, kayak misalkan dia sebagai bagian dari kru kapal ikan yang lain. Yang kedua, dia sebagai pekerja untuk buat di pabrik pakan ikan atau pabrik-pabrik yang memang pabrik olahan dan lain sebagainya yang memang punya keahlian. Yang berikutnya juga ada yang ada kaitannya dengan koperasi yang sudah berjalan, kita libatkan di situ. Jadi pemanfaatan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, terus pembaharuan kampung-kampung nelayan yang ada, yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan sebagai bagian dari program prioritasnya Bapak Presiden lagi, mengintervensi lagi untuk rakyat lagi. Jadi Bapak Presiden ini perhatian kepada rakyat bukan main. Bukan main saya katakan. Speechless saya. Speechless, betul. Semua program prioritasnya itu untuk rakyat. Hainul yakin saya ini bisa dijalankan. Dan ini Giant Sea Wall juga, saya kadang-kadang kalau melihat begini, aduh. Sampai kadang-kadang, astagfirullahaladzim, saya ini kurang baik berpikirnya, saya bilang. Saya menjalankan amanah, saya kurang baik berpikirnya. Tapi saya berusaha untuk hati saya bisa memberikan terbaik bagi rakyat. Kira-kira seperti itu. Dengan perintah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bapak Presiden sebagai pimpinan kita, junjungan kita, ya kita lakukan itu. Program-program yang memang untuk rakyat. Ini proteksi kepada rakyat, ini bukan main-main ini. Karena ini tidak hanya untuk hari ini tapi untuk ke depan. Kalau misalkan saya nyiapkan atau kita nyiapkan untuk rakyat hari ini, mungkin 20 tahun lagi mereka sudah bisa berjalan sama-sama kita. Kita umur 90, umur 100 lah katakan. Itu yang umur 25, 30 tahun, yang sekarang 5 tahun, itu sudah bisa merasakan
hasilnya yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Ya. Jadi walaupun mungkin tidak bisa dipungkiri, mungkin akan ada beberapa pemindahan-pemindahan, tapi dipastikan bahwa akses melaut mereka itu tetap ada. Ya. Dan bahkan mungkin bisa diciptakan potensi-potensi perekonomian yang baru, Bisa, sehingga Mbak. itu malah Bisa. lebih baik lagi. Ditambah juga tadi pelatihan, atau mungkin mereka juga bisa jadi punya Bisa. beberapa potensi pekerjaan-pekerjaan yang baru Iya. yang tercipta. Betul, Mbak. Jadi saya tambahkan ya, Mbak ya. Iya. Jadi dengan program prioritas yang Bapak Presiden membangun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, MBG, terus Kampung Nelayan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih yang sedang kita bangun ini, KNMP. Nah, ini semuanya satu line, tegak lurus ini. Jadi nanti di Kampung Nelayan itu ada pabrik es kecil, terus ada Biar tetap segar ya. Iya, ada cold storage-nya, Iya. terus ada gerainya, terus ada tempat pelelangan ikan, terus ada SPBN, stasiun pengisian bahan bakar itu nelayan. Di situ juga ada, terus ada bengkel untuk perawatan nelayan, dan diintervensi lagi diberikan perahu itu sebanyak 10, satu kampung nelayan modern, dan itu sudah jadi dan sudah kita lakukan hari ini. Oh, oke. Di mana nih yang Di sudah mana-mana menerima benefitnya? Oh, ada sudah 65 titik sudah jadi, Oke. 35 dalam pelaksanaan. Tahun ini kita diminta untuk bangun 1000. Oke. Nah, itu kita lakukan sekarang intervensi di Papua dulu 200. Terus nanti bergiliran. Setiap tahun 1000. Oke. Tahun ini 1000, tahun depan 1000, tahun depannya lagi 1000 kampung. Nah, itu isinya itu ada yang hub, ada yang sub hub. Sehingga kalau ini kita gambarkan Pantura, mulai dari Serang, Banten, terus Jakarta, terus sampai ke Bekasi, Indramayu, Subang, Demak, Eretan, Cirebon, sampai ke Pekalongan, sampai Semarang, sampai ke Jawa Timur, itu banyak kampung-kampung nelayan tidak teratur, Mbak. Mohon maaf, saya turun juga di sini, Mbak. Saya lihat tidak teratur. Ini justru harus kita atur. Yang kembali pertanyaan Mbak Mary tadi, bisa nggak ini? Bisa. Itu harus bisa. Nah, kalau ini dibangun giant seawall di depannya, kita buatkan tempat jalannya mereka untuk tetap bisa melaut. Ya. Dengan catatan tempat melautnya juga bersih. Bersih. Kayak di luar negeri gitu betul, udah. Betul. Bersih, bisa Kayak kalau di dijadikan Jepang tempat kan ada iya, Tsukiji Market, Fish Marketnya rapi. Betul. Itu jadi kita bisa menikmati sebagai tempat rekreasi juga di situ. Jadi tidak mematikan kehidupan mereka, justru kita menyelaraskan dengan rencana pembangunan kita. Tentunya tidak bisa 100% seperti yang dulu. Benar. Nah, ini tentunya harus ada pergeseran tempat dia melaut dan pergeseran dia tempat melakukan tambat. Kira-kira seperti itu. Iya. Apakah sudah ada yang dijadikan percontohan, atau mungkin ini sudah ini contohnya seperti ini nih, yang nanti contoh yang baik nanti baru bisa diduplikasikan? Sudah banyak, Mbak. Oke. Sudah banyak. Kalau di daerah Jawa Barat atau Jawa daerah Barat Jakarta sekitarnya? ada. Di Jawa Timur sudah ada. Kemarin dikunjungi, mohon izin kalau berani buka IG-nya KKP. Boleh. Kalau berani buka loh. Boleh. Banyak sekali itu. Nah, itu ada kaitannya kegiatan yang itu. memang sudah dirapikan dan akhirnya Before nelayan pun and juga after. happy before dan after. Iya. Salah satu contoh yang sudah berhasil, yang sudah 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan itu di Sambinieri. Yang dulunya kehidupannya 3 juta pendapatannya, sekarang sudah 6 juta rupiah. Oke. Nah, ini kan bagus jadi contoh, sehingga nelayan-nelayan yang lain yang mungkin nanti akan terdampak, dia nggak perlu punya ketakutan, karena kan toh memang perubahan itu dibuat untuk menjadi lebih baik. Sure. Seperti itu, Mbak. Jadi yang di Jawa sendiri juga ada. Justru nanti yang saya lakukan intervensi yang di Pantura ini, Mbak. Karena Pantura itu kan ada MBG, terus ada Kopdeskel, ada KNMP, ada Giant Seawall. Nah, ini kita lakukan integrasi ini, Mbak. Bisa. Kalau kita mau bisa, saya katakan. Gitu loh. Jadi kita harus yakin optimis bahwa kita bisa melakukan kegiatan itu. Tentunya tidak sendiri. Nah, kalau sendiri ya wassalamualaikum, saya gitu. Susah juga, Mbak, kalau sendiri. Kan harus terkoordinir. Exactly. Di setiap daerah pun juga harus koordinasi dengan pemerintah daerahnya juga kan. Dan saya kemarin ke Gubernur Jawa Tengah bicara di depan beliau. Sengaja saya ke sana sama tim menghadap, saya jelaskan Giant Seawall, kaget beliau. Wow, seperti ini ya. Oh, seperti ini. Baik.
Sangat positif sekali. Oke. Oleh karena itu saya juga dapat kantor di sana. Kantor perwakilan dikasih. Di situ. Di situ juga. Oke. Jadi Bisa mengawasi juga betul. ini Untuk pembangunan benar, di mengawal. Jawa Tengah Iya. dan Jawa Timur, kantornya di Jawa Tengah. Oke. Karena paling panjang 247 kilo nanti. Iya. Itu terintegrasi, di hybrid lah Mbak. Kombinasi ya. Kombinasi, di Iya. mix dengan yang tanggul pantai dengan yang mangrove. Nah, ini akan ada terintegrasi. Terus yang kedua, di situ kan juga banyak-banyak tambak, Mbak. Iya. Nah, jadi saya juga harus perhatikan juga bagaimana tambak ikannya, tambak garamnya, terus kampung nelayannya, terus muaranya dan sebagainya. Dan jangan salah loh Mbak ya, untuk Pantura itu khusus Jawa Tengah nih. Saya cerita Jawa Tengah aja ya. Itu ada orang yang punya sertifikat tahun 68, 67 sudah nggak ada tanahnya, Mbak. Oke. Karena soalnya sekarang tanahnya ada, tapi sebenarnya Betul. udah bukan tanah lagi, udah Iya. tergenang air ya. Iya. Iya. Kita intervensi Semarang pertama nanti. Semarang, Kendal, Semarang, Demak. Itu kita intervensi. Jadi perintah presiden kita harus simultan untuk Teluk Jakarta sama Jawa Tengah. Priority karena ini daerah-daerah yang rawan. Rawan. Kenapa Semarang? Iya. Di kota lamanya Semarang itu kan kita lihat rel kereta api kerendam air, stasiun kereta api kerendam air. Hari ini lapangan terbang internasional Ahmad Yani itu terendam kalau hujan. Oleh karena itu harus dipompa di landasannya itu. Iya. Itu 7 sampai 10 cm loh, Mbak. Iya. Jadi pompanya ditambah. Pompanya ditambah, tambahan lagi. Jadi kalau hujan harus dipompa Iya. supaya kering. Ya, Kalau itu temporary solution, tapi iya, nggak bisa nggak- men-solve long term betul. solution. Makanya kita langsung intervensi ke situ, langsung pembangunan di Demak, Sayung itu dan di Kendal. Jadi berbarengan berarti ya. yang Berbarengan, duluan nanti itu yang rencana di begitu. Jakarta, Semarang, Bareng-bareng. bareng-bareng. Jadi, nah oleh karena itu saya bikin programnya 2, Mbak. Oke. Apa? Programnya 2 bukan Semarang Demak, bukan Semarang Jakarta, tapi bikin kegiatannya itu ada 2, yaitu kegiatan groundbreaking program sama groundbreaking infrastructure supaya ini saling ngikuti Mbak. Jadi pada saat saya melaksanakan kegiatan program itu sudah go infrastructure langsung perjalanan. Nah, manakala ada perubahan, infrastrukturnya bisa jalan terus. Programnya kita sesuaikan sehingga misalkan ada perubahan atau masukan baru dan lain sebagainya, saya masukkan ke program, Ya. itu bisa langsung jalan ke sana, Ya. ke infrastruktur, tidak terhambat, tidak berhenti Mbak. Ya. Jadi ada continuous improvement adjustment di situ. Betul. Kira-kira. Itu yang selalu Pak Menko selalu mengingatkan ya, Iya. Pak Menko AHY selalu mengingatkan bahwa infrastruktur itu nggak bisa hanya membangun infrastruktur saja, Betul. tapi harus dibarengi karena Iya. kan ya peradabannya orang-orang di sekitarnya, Betul. aksesnya sehingga Setuju. ya manfaatnya benar-benar Setuju. terasa bukan hanya sekedar dibangun tapi Betul. bermanfaat. Dan Ya. Bapak Presiden sudah ngarahkan seperti itu. Ya. Jadi dari awal-awal beliau mengatakan laksanakan dengan baik, rencanakan dengan baik, awasi dengan baik, Ya. laksanakan cepat. Nah, makanya udah Gercep. gercep harus Kerja, itu harus kerja dan Gas. kerja gas. Iya. Tapi Tapi Pak untuk Wamen, rakyat. kalau kita ngomongin tentang giant seawall Iya. ya, walaupun of course kita memakai term giant seawall ya, Iya. walaupun pada Iya. akhirnya kan sebenarnya bukan tembok raksasa besar yang sedang dibangun Iya, ya. iya. Nah, seringkali itu menimbulkan pro and kontra, ada yang setuju, yang nggak setuju, dan banyak mereka tuh berasumsi. Iya. Asumsi tersalah apa yang mereka Iya. tuh selalu punya terhadap proyek giant seawall ini? Terima kasih. Memang kalau apa ya istilah saya tidak kenal maka tidak sayang. Iya. Nah, belum melihat maka belum tahu apa yang dilakukan. Karena yang direncanakan dengan yang diasumsikan beda sekali. Orang-orang atau khalayak ramai menyatakan bahwa giant seawall adalah yang sekarang ini ada. Ya. Sedikit-sedikit ngomong giant seawall, sedikit-sedikit Tanggul. ngomong tanggul laut. Iya. Di pinggir pantai langsung dibuat konkret di sini. Ya. Kalau ada yang bilang atau mungkin berasumsi bahwa pembangunan giant seawall ini sesungguhnya hanya untuk melindungi properti-properti elit di daerah pesisir. Nih, saya jawab langsung enggak Mbak. Tadi sudah saya katakan bahwa di Pantura Jawa, Pantura Jawa ya, Pantura Jawa itu sekitar 368 sampai 370 miliar dolar. PDB.
Itu kan yang PDB, kalau sudah bilang PDB kan mulai dari yang punya pabrik sampai yang dikerja di pabrik. Masyarakat juga kan yang hidup di sini. Jumlahnya antara 17,5 sampai 20 juta hari ini Mbak. 10 tahun, 20 tahun lagi berapa banyak? Berapa besar? Kalau itu hilang, selesai. Hilang 1/5 PDB kita. Loh kalau 1/5 PDB kita tahun ini, tahun depan mungkin tinggal hilang 1/4 Mbak. Nah itulah. Di situ kan banyak kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi terpadu, terus akses logistik juga. Betul. Moda transportation, terus baik pelabuhan, baik jalan, baik lapangan terbang, semuanya ada di utara dan semuanya menghasilkan semua. Satu. Yang kedua, pabrik-pabrik. Yang ketiga, situs-situs. Yang keempat, tempat pemukiman. Yang kelima, terus di situ ada banyak sekali kalau kita lewat jalan lama itu namanya warung, itu warung dunia kalau saya katakan, mulai dari Serang sampai Gresik semuanya restoran gitu Mbak. Nah itu tempat kehidupan semua Mbak. Nah kalau bilang elit-elit aja ya enggak lah, elit-elit itu yang ada yang di tengah kota sekarang ini ya memang ada bagian yang kita lindungi ya, bangunan-bangunan besar itu. Toh bangunan besar juga akan mensuplai yang bawah-bawah juga, ekonomi yang di bawah, komoditas-komoditas yang berlangsung di sektor ekonomi itu juga berlangsung. Nggak bisa begitu saja, kira-kira seperti itu Mbak saya melihatnya. Itu pertama Mbak. Yang kedua, tadi kan sudah hanya kaum elit, saya katakan tidak. Yang kedua Mbak, bahwa kalau ini tertata dengan baik, ya, terus tidak kita kurangi yang namanya atau kita minimalkan yang namanya land subsidence, terus rob, banjir dan lain sebagainya kita tata semua, kita atur seperti di Belanda. Area-area baru itu banyak Mbak. Satu. Yang kedua, untuk kegiatan ekonomi sangat besar. Baik yang main di dalam negeri maupun yang keluar negeri. Pelabuhan-pelabuhan ini bisa jadi hub semua Mbak. Besar sebetul keuntungannya. Antar pulaunya juga besar. Saya Ainul yakin kok Mbak. Itu perintah Bapak Presiden, makanya saya gaspol saya jalankan. Jadi bukan hanya melindungi, tapi sebenarnya itu lebih membuka pintu dan potensi untuk investor masuk. Jadi semuanya jadi lebih bagus. Iya, itu dari sisi ekonomi ya Mbak. Tapi dari sisi kehidupan ya itu memang melindungi. Awalnya kita niatnya melindungi Pantura Jawa, to protect our civilization. Jadi kota-kota apa aja sih yang rawan? Yang kalau misalnya ini tidak dilakukan, maksudnya proyek Giant Sea Wall ini tidak dilakukan atau mungkin di-delay lagi, kota-kota atau titik-titik mana aja nih yang sebenarnya menjadi sangat terdampak sekali dan rawan sekali? Serang, Banten, ya, Jakarta, Indramayu, Bekasi, Tangerang, Brebes, Tegal, Pekalongan, terus Kendal, Batang enggak, sedikit sekali Batang, karena Batang agak tinggi. Jadi kalau ini laut di bawah, ini agak laut, naik. Ini Batang di sini, kira-kira sekitar 10 sampai 20 meter. Dari Batang terus sampai ke Kendal, Batang enggak, Kendal masuk, Semarang, Kendal, Pekalongan, Semarang, terus Demak Sayung terus sampai ke Jeporo sedikit, terus langsung masuk ke Lamongan. Banyak ya? Banyak Mbak. Hampir semuanya itu satu jalur. Betul, tapi ada daerah-daerah tertentu yang memang sangat rawan. Di Kabupaten Brebes misalnya di desa X gitu. Itu sangat rawan. Sangat. Nah, itu yang kita proteksi nanti. Kira-kira. Ada juga masyarakat yang cukup skeptis nih tentang proyek ini. Karena kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang proyek Giant Sea Wall ini, perlindungan pantai pesisir Pantura itu kan bukan dibicarakan tahun 2020, bahkan bukan tahun 2000 udah dari tahun 1980-an pun juga sudah membahas ini. Tapi nggak dimulai lagi gitu. Nah sekarang apa confident-nya ini bisa dimulai sekarang atau apa saja yang sudah dilakukan untuk memastikan ini terjadi? Saya cerita sedikit, tapi tidak menceritakan permasalahannya, tapi sedikit saja bahwa Pak Presiden Soeharto itu telah mengeluarkan Perpres tahun 1995 untuk membangun Giant Sea Wall. Nggak jalan sampai hari ini. Iya. Makanya hari ini kita jalankan, itu aja Pak. Kenapa dulu nggak jalan dan apa yang memastikan bahwa sekarang bisa jalan? Karena kondisi. Nah masyarakat itu kadang-kadang, bukan masyarakat ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu kadang-kadang menyuarakan yang negatif. Memang ada yang diterima negatif, tapi jauh lebih besar yang negatif
dikeluarkan. Please ya, kita ini melindungi rakyat, udah melindungi rakyat. Jadi kita memberikan mereka menjadi lebih sejahtera sebetulnya. Kalau pandangan skeptis ya, mohon maaf, saya tidak masuk di ranah situ, tapi saya katakan seperti ini Mbak, bahwa yang kita lakukan hari ini untuk melindungi mereka yang tinggal di pinggir pantai, yang hidupnya dari pinggir pantai 1 sampai 3-4 kilo itu, bahkan 5 kilo dari pinggir pantai itu terlindungi semua. Yang besarnya lebih kurang 17 sampai 20 juta itu. Skeptisme pasti ada Mbak. Nggak mungkin dari 100% terus 100% bunder, tidak mungkin. Nah skeptisme pasti ada, justru itu mereka kita ajak bersama, coba lihat ini. Dan sudah dimulai kan? Sudah, kita lakukan bersama-sama bagaimana. Oleh karena itu saya bersama-sama dengan universitas di bawah Kemendikti, Saindikti itu bersama-sama untuk bisa melakukan kegiatan mitigasi. Dari mana semua yang ada kaitannya dengan akademis. Makanya saya perhatikan di dalamnya adalah ekosistem. Ekosistem. Urgensi apa sih kok mesti dibangun? Dibangun Giant Sea Wall ini kita keluarkan semua. Mulai dari land subsidence, rob, terus permukaan air tanah turun, terus terjadi degradasi, hilangnya masyarakat ekonomi sebesar 20% dari PDB, terus hilangnya pemukiman masyarakat 20%. Keuntungannya apa? Keuntungannya kalau ini kita bangun ada keuntungannya. Justru keuntungannya ini yang kadang-kadang tidak tersampaikan, kadang-kadang ditepis. Nah, saya tidak berkehendak seperti itu. Marilah kita sama-sama berpikir positif untuk bisa membangun kehidupan ke depan jauh lebih baik. Di mana kehidupan ke depan ini tentunya dengan cara dan metode yang sangat baik dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Kita lakukan itu. Tentunya kita juga berharap bahwa masyarakat ke depan juga harus hidup bersih. Jangan, mohon maaf, saya keliling di Kali Pasanggerahan itu naik perahu karet malam itu, saya sudah cerita banyak gitu udah. Itu buang sampah langsung blung sekarung, karungnya dibuang, karungnya. Kemarin banjir lagi nih Pesanggerahan, Jakarta Barat. Pasanggerahan, Cisadane, Citarum, terus Ciliwung, itu semuanya Mbak. Aduh, itu kita coba janganlah kali atau laut dijadikan tempat sampah. Disiplin. Jadi kita lakukan buang sampah, kalau perlu kita kantongi sampahnya itu. Kayak di anak-anak di Jepang kalau ini. Di Korea, di Cina itu kan semua kantongi semua. Di bule, di western juga seperti itu dikantongi. Coba kita didik mulai dari seperti itu. Jadi kita berharap ke depan masyarakat Indonesia juga bisa mendidik keluarga, mulai dari datang dari keluarga untuk bisa melakukan pendidikan kebersihan. Yang kedua tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah. Nggak mungkin pemerintah daerah sendirian. Harus bersama-sama. Tentunya dibantu sama KL-KL terkait. Kira-kira seperti itu kalau dari saya. Mimpinya besar, manfaatnya juga besar, dan pastinya juga membutuhkan anggaran yang sangat besar. Otomatis. Nah ini itu, Mbak. seperti apa nih skema yang realistis? Karena kan lagi-lagi kalau nggak ada anggarannya nggak bisa terwujud. Plus minus ya sekitar 100 Mbak. 100 miliar. Dolar. Untuk total. Semuanya. Total. Tapi kan bertahap kita. Bertahap. Semuanya. Penganggarannya seperti apa? Nah itu ada skematiknya untuk penganggarannya. Ada yang APBN, ada yang APBN dan investor, ada yang investasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti tinggal di-combine di situ skematiknya seperti apa. Besarannya berapa? Sedang dihitung Mbak. Karena tergantung juga kan ini di titik mana mau ngerjain apa. Betul sekali. Jadi seluruh Jawa itu sekitar 15 segmen Mbak. 15 segmen, 2 segmen sedang dilakukan untuk simultaneously bisa dilaksanakan, yaitu Teluk Jakarta dan Semarang, Kendal dan Demak itu 2. Jadi sisanya yang 13 segmen sedang kita hitung. Ini sedang berat Mbak, kalau nggak kita teliti betul. Itu saya nggak mau ada di depannya kekeliruan yang
sangat besar. Oleh karena itu kita minimize untuk kita teliti dengan baik. Iya. Tapi tidak lambat. Iya. Jangan sampai nanti karena ini perlu ada pendataan gini butuh waktu sekian bulan, enggak ada cerita. Iya. Kalau bisa hari ini ditanya besok dijawab gitu itu. Jadi kecepatan dan juga ketepatan. Iya. Ya. Cepat boleh tapi juga jangan ngasal kan harus terukur benar-benar. Iya ada. Kalau saya gini Mbak, cepat, tepat, hemat, selamat, aman, clear, tidak korupsi. Itu. Apa? Cepat, tepat, hemat, selamat. Hemat, selamat. Nah, cepat, tepat, hemat, selamat, aman, clear dan bersih. Dan clear dan bersih. Udah, nggak ada korupsi itu. Oke. Ya. Oke. Itu. Amin selalu kita dukung Amin. pastinya. Iya. Soalnya apa? Bapak Presiden niat ingsunnya kalau orang Jawa bilang, niat ingsunnya ingin mensejahterakan rakyat. Iya. Iya. Beliau dapat amanah ya. Saya juga harus jalankan seperti itu, jangan pindah. Tetap aja jalan rata, tetap. Itu kalau aja. semua orang seoptimis dan sesemangat ini dan selalu mau turun ke lapangan untuk mengerjakan on the job gitu di lapangan, wah banyak proyek yang beres nih harusnya seperti Pak Wamen Didit ya. Banyak yang lebih bagus dari saya. Saya ini kan bagian kecil. Oke. Yeah. Selalu Dari tetap puzzle rendah yang hati, ada. tetap rendah Gitu, hati. Mbak. Iya. Gitu, Mbak. Seringkali mungkin bukan koordinasi teknis ya, bukan masalah teknis, tapi masalah koordinasi mungkin yang menjadi tantangan. Betul. Paling berat di mana? Di lapangan. Oke. Kalau di sininya 100 Mbak, konsep kita 100 nilainya. 99,9, 99,6% lah. Atau nilainya bagus. Begitu dijalankan tinggal 10%, 20% wassalam Mbak. Karena koordinasi lapangan ini sangat menentukan. Apa tantangan terbesar Tantangan secara konkret yang terjadi di lapangan yang Iya, perbedaan pendapat. Oke. Itu selalu terjadi. Nah justru meminimaliskan perbedaan pendapat ini menjadi solusi. Biasakan cari solusinya. Contohnya perbedaan pendapat seperti apa? Mereka punya pekerjaan untuk bangun di titik A. Saya lakukan intervensi di titik A. Masyarakat tinggal di titik A. Semua punya kepentingan di sini bahwa masyarakat jangan dipindahkan. Padahal masyarakatnya minta pindah. Misalkan gitu. Masyarakat nggak mau pindah. Padahal masih dipindahkan tanpa koordinasi. Terus proteksi untuk mendapatkan tempat dibangun terlebih dahulu juga seperti itu. Contoh Mbak. Contoh. Ini saya kasih contoh aja nih. Di lapangan saya sudah berkali-kali katakan kalau ngajukan itu harus jelas dari tingkat kabupaten, naikkan ke provinsi. Provinsi kan nggak bisa monitor semua, kan ada kabupaten. Kabupaten nggak bisa monitor semua, ada kecamatan. Dah, sampai situ aja dulu nih. Iya. Apa yang diajukan dari Pemda, apa yang kita assessment jauh berbeda. Maunya saja tidak tahu Mbak, udah titik. Itu terjadi Mbak. Lah, kita harus bisa memberikan knowledge base. Instruction knowledge base, experience knowledge base, teach ke dia. Begini loh Mbak, begini loh Mas, begini loh Pak, begini loh Bu, harus begini, harus begini, harus begini. Oh, ngaten nggih Pak. Lah kira-kira bahasa Jawa. Gitu Mbak. Nah, itu yang susah Mbak. Kasih paham nih. Kalau kita nggak turun ke bawah, kita berikan itu. Iya. Maaf, Indonesia seperti itu Mbak. Iya. Kita harus sama-sama. Iya. Kita kerjasama. Ya. Bukan mereka yang salah, tapi kita harus bisa memberikan. Lama-lama mereka ikut kok. Karena ketidaktahuan. Ya. Kalau saya bilang. Ya. Bukan ketidakmauan, tapi ketidaktahuan. Kira-kira Ya. seperti itu. Ya. Makanya tadi Pak Wamen juga selalu bilang koordinasi ke lapangan, dan makanya banyak orang-orang pun juga langsung ditempatkan di situ. Ya. Supaya benar-benar bisa mengawal. Betul. Jadi kami dapat deputi kan deputi 2 itu membawahi Jawa Tengah sama Jawa Timur. Dapat kantor di Jawa Tengah, di Semarang. Kita lakukan di situ supaya apa? Pengawasan lebih cepat. Terus kayak misalkan untuk anggota-anggota kami juga kami ambil dari Pemda ada. Dari LH ada. Dari HAM ada. Terus dari Arsip Nasional juga ada. Dari Saintek Dikti juga ada. Dari universitas ada juga semua di situ. Supaya apa? Supaya berjalan sama-sama ini. Bahkan dari BPK pun ada untuk pengawasan dan lain sebagainya. Betul. Kira-kira. Jadi contohnya tadi kan ada 2 yang dimulai langsung segera ya. Berarti kan untuk Jakarta sama Semarang. Nah untuk Jakarta itu estimasinya kapan bisa terselesaikan? Mungkin gak selesai 100%, tapi kapan sudah mulai bisa terlihat dan terasa manfaatnya? Rencana 10 tahun.
10 tahun. Oke. Berarti kalau Rencana. gitu Jakarta gimana nih selama 10 Sama. tahun, apakah bisa bertahan dengan Insya Allah. tanah yang Insya semakin Allah. menurun, banjir Insya Allah yang air bisa. semakin naik? Bismillah bisa. Karena kan kita sudah lakukan penelitian. Penelitian bersama-sama hidrooceanografi Angkatan Laut. Jadi saya sudah lakukan bathymetry dan soil investigation. Saya nariknya dari Sentul kalau yang Jakarta tuh. Jauh dari Sentul melihat slope. Bayangin dari Sentul sampai ke Priok, lihat slope-nya sampai ke laut. 6 km, 7 km itu. Sampai ke bawah. Itu satu yang pertama adalah soil investigation. Bagaimana permukaan tanah, kedalaman tanah sampai kedalaman 60 meter di bawah seabed. Iya. 60 meter, 70 meter. Tanah kerasnya kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga lihat jenisnya. Jenis tanahnya, jenis dasar lautnya, entah pasir, entah lumpur, entah itu karang, entah itu kars, dan lain sebagainya itu kita lihat. Yang ketiga, kita juga melihat pola di situ. Bathymetry kita lihat pola. Pola apa? Pola sedimen, sedimentasinya, arahnya kemana. Kita lihat juga. Yang keempat, kita juga lihat bukan hanya pola sedimentasi, pola pasang surutnya, modelnya. Itu sampai 100 tahun ke depan kita lihat. Nah, berikutnya lagi, bukan hanya pasang surutnya, tapi ombaknya kita lihat juga. Wave-nya seperti apa, kalau sebelum diproteksi seperti apa, setelah diproteksi seperti apa. Supaya apa? Kok saya nggak terlalu banyak Mbak nanti. Waktu saya nego sama Mbak sebagai investor nanti, katakan Mbak sebagai investor, saya maunya A, B, C, D, saya sudah punya. Kira-kira gitu. Saya maunya ini, diadendem ya Pak ya. Enggak, saya sudah ada. Udah punya visibility saja sendiri ya. Jadi Gitu. nggak dibohongin dalam tanda Betul, kutip ya. paling tidak itu. Paling tidak bisa diadu argumennya lah. Betul. Jadi apa yang dia butuhkan kita sudah siapkan. Nah, besar-besaran ini yang kita akan kedepankan menjadi lebih baik, lebih berkolaborasi dengan pihak luar. Dan pihak luar juga mengatakan bahwa kita juga mengerti kondisi itu. Dan saya manfaatkan anak bangsa jauh lebih banyak. Banyak kok yang lebih mengerti kok kondisi-kondisi itu. Yang menghitung semuanya teman-teman kita semua dari anak bangsa. Yang muda-muda saya ambil semua. Ya Gitu, kan semoga Mbak. dengan adanya teknologi dan apalagi juga saya yakin negara-negara lain pun di luar Indonesia pun pasti sudah pernah dan sudah melakukan hal yang sama ya. Negara mana nih yang sebenarnya sudah pernah melakukan dan berhasil yang bisa dijadikan Ada percontohan? Belanda, ada Jepang, ada Korea, ada China. Kalau nggak salah sudah dilakukan di Indonesia. Nah, ke depan kita juga sudah lihat melis negara-negara mana yang memang bisa melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan kita. Pertama Belanda, kedua Jepang, tiga Korea, keempat Cina, kelima Belgia, keenam ada negara Skandinavia satu. Untuk bisa bersama-sama kita. Perusahaannya banyak sekali Mbak. Iya. Dan semoga dengan best practice yang mereka lakukan ini kan menjadi percepatan untuk kita bisa membangun dengan lebih baik ya. Harus lebih baik. Iya. Jadi di samping pendanaan, terus perusahaan-perusahaan yang kualitas dunia yang memang sudah punya pengalaman 50-60 tahun ke atas Mbak. Yang dari Belanda itu besar-besar, memang dia punya pengalaman ratusan tahun. Buktinya Belanda sekarang jadi pengekspor sayur mayur terbesar di salah satu di dunia. Nah, oleh karena itu dari negara yang di bawah laut. Nah, ini gimana caranya bisa membalikkan kondisi yang ada. Jadi kalau nunggu opportunity ya enggak, kita ciptakan aja opportunity. Iya. Tadi Pak Wamen bilang ini butuh banyak orang untuk terlibat, banyak kementerian juga terlibat. Pokoknya ini bukan hanya pekerjaan sendirian. Dan saya yakin masyarakat kita semua juga ingin terlibat dan ingin membantu. Nah, jadi apa nih secara konkret yang kami secara masyarakat bisa lakukan segera, nggak harus nunggu lama, mungkin misal besok atau lusa sehingga bisa membantu menyelamatkan Pantura ini. Iya. Tadi sudah saya quote sedikit ya. Pertama, kita kan ingin hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Saya berharap masyarakat itu memiliki sense untuk bisa, ya ini pemerintah lagi tugasnya, pemerintah daerah. Tapi masyarakatnya sendiri paling tidak, jangan ngotori. Oh, itu aja udah sangat bersih, membantu ya. Sangat. Hidup bersih, jangan ngotorin. Iya, bersih, tidak ngotori sungai dan laut. Jangan buang sampah sembarangan.
Makanya kita punya program juga yang untuk solid waste management sistemnya kita ini yang ada kaitannya dengan plastic waste. Itu juga kita dengungkan itu di dunia juga supaya kita bisa mengatakan bahwa please jangan menggunakan kotoran-kotoran tersebut menjadi bagian dari kehidupan. Kadang-kadang mereka sebodoh amat gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, tentunya kita hidup tidak sendiri kan, bersama-sama yang lain. Nah, teman-teman kita atau lingkungan ekosistem yang lain. Nah, dengan kondisi seperti itu tolong dipelihara, dirawat. Contohnya, ya jangan ngambil air tanah kebanyakan. Kalau ngambil air tanah kebanyakan wassalam. Soalnya mereka nggak tahu definisinya kebanyakan tuh seperti Iya, apa, kan udah kebiasaan yang ngambil over. udah jadi gaya hidup gitu. Gaya hidup over sudah sampai 200 meter, dep, 300 meter, dep, air semua. Sedot, kering lah di bawah. Jadi apa istilahnya sungai-sungai bawah tanah atau danau-danau bawah tanah tuh kering. Otomatis terjadi pelapukan kan, keropos, turun. Dia. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, saya tetap berharap bahwa ke depan itu kita bisa melihat matahari dari laut itu masih bagus. Jangan nganga gini. Kalau sunrise kan nanti kalau sunset juga begitu melihatnya pas. Oh kalau begini berarti sebenarnya kita tinggal di bawah permukaan laut. laut ya. Tapi kalau masih begini kan enak. Set gitu ya. Atau set gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kalau kita hidup di laut seperti itu. Karena kan kalau di permukaan air itu kan pandangan kita kan horizontal ke depan melihat matahari itu langsung dari tatapan rata begini. Kalau turun ya kira-kira kita berharap masih seperti itu. Jangan kita menjadikan beban kepada daratan yang kita tinggali. Karena kalau itu terjadi terlalu berat. Kasihan bumi. Kasihan bumi. Ya, kalau ada yang bilang Jakarta diprediksikan tenggelam di tahun 2050. Ya, itu hasil hitungan. Tapi kan kita berusaha untuk tidak ke situ. Nah, gimana caranya ya Pak? Pramono kan sudah melakukan intervensi dengan adanya. Jadi ancaman itu ada sebenarnya. Ada. Okay. Teori. Ya. Dari hasil hitungan, model. Makanya ada aglomerasi itu kan. Aglomerasinya pemerintah daerah juga kita kawinkan dengan kondisi yang ada seperti ini. Oleh karena itu mereka juga harus bisa melakukan dukungan, kolaborasi terhadap kita. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah makanya alasan ini menjadi proyek strategis yang harus dilakukan segera. Saya setuju. Setuju dan itu sudah menjadi tekad bulatnya Bapak Presiden dan sudah dikeluarkan aturan dan harus dilaksanakan. Dan dilaksanakan. Harus bisa. Langsung. Harus bisa, Pak. Pak Wamen. Harus bisa dilaksanakan. Siap. Thank you sudah menjawab banyak pertanyaan saya. Thank you sudah mengklarifikasi banyak hal. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang kita jadi lebih tahu. Dan kita bahkan bisa mulai melakukan sesuatu untuk juga merawat bersama-sama. Sama-sama, Mbak. Iya. Izin pertanyaan beberapa terakhir nih pertanyaan santai aja. Pertanyaan pilihan. Ya, jawab cepat untuk pilihan ya. Pak Wamen boleh? Boleh aja. Dari tadi serius terus soalnya. Enggak serius. Dari ketawa-tawa terus dari tadi. Iya. Jadi 5 pertanyaan dijawab dengan cepat. Pertanyaan yang pertama ini pilihannya. Lebih pilih yang mana? Sunset di pantai atau sunrise di pantai? Dua-duanya. Salah satu. Dua-duanya. Salah satu. Enggak. Lo kan katanya pilihan. Oh ya. Jadi begini ya. Yang tadi saya sudah ngomong. Saya berharap bahwa saya masih bisa melihat sunset dan sunrise di pantai dengan tegak begini. Kelihatannya. Saya pelaut soalnya, Mbak. Saya kalau saya melihat sunset, saya bisa melihat sunset di darat. Saya bisa melihat sunset di darat. Di mana? Di atas bukit. Kalau di daratan seperti ini, saya nggak akan melihat sunset ini. Di Tamrin saya berdiri di tengah. Nggak akan saya lihat sunset. Sorry. Nah dengan kondisi seperti itu saya masih bisa berharap bahwa sunset tersebut akan saya lihat di darat. Di darat. Dengan catatan bahwa kita harus harmoni dengan alam. Iya. Larinya saya ke situ, Mbak. Iya. Oke. What do you think? Kalau saya lihatnya ke situ. Iya, saya nggak pernah berpikir sih.
Karena kadang-kadang we take it for granted ya. Yes. Tapi bener sih, kayak selama di kota nggak pernah ngeliat sunset ya. Iya. Karena udah tatanan kadang-kadang cuma ngeliat sunset tuh kalau pas lagi ke Bali, Jimbaran gitu kan. Kan di pantai juga. Pantai bener. Di depan kamar hotel, lihatnya ke pantai juga. Sorry. Iya. See, it's quite difficult if we looking from center of Center Jakarta. of Jakarta, iya. We should have to Naik ke atas dikit exactly ya. Iya ya. naik Mbak ke atas. Makanya itu Bilal di atas gedung. Iya. Lucu Ngeliatnya ya. situ, gitu. Kelihatannya harus naik ke atas gedung dulu. Oke. Jangan pilih Mbak, dua-duanya aja Mbak. Dua-duanya Iya, ya. Kalau karena bisa itu dua-duanya kenapa tidak? living harmony Mbak. Living harmony. Saya sebagai makhluk hidup, Ya. itu ada alam. Ya. Saya hidup di dalam alam. Oke. Nah itu peradaban keempat itu kan, Ya. kalau di alam itu. Oke. Peradaban keempat itu harus di-maintain, Ya. supaya kita bertahan nanti naik ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, boleh lah. Oke. Gitu. Oke, pertanyaan kedua. Apa? Harus pilih nih. Ya. Pantai yang alami atau pantai yang sudah ditata secara infrastrukturnya bagus? Itu dua-duanya memiliki, saya nggak pilih. Dua-duanya memiliki nilai ekonomi, nilai kehidupan yang baik. Kalau alami, dia betul-betul alami, katakan kayak di Takabonerate, salah satu island di sana, gosong bukan island, itu alami betul, cantik betul, nggak ditata itu, tapi dilindungi. Nah kalau yang sudah tertata rapi, kita sudah tata rapi, boleh bagus. Bagus juga ya. Bagus. Kalau dia kumuh tadinya, loh saya kan pilih kan, Iya. boleh milih juga kan jawaban saya kan yang jawab. Boleh. Boleh, saya jawab nih. Kalau dia kumuh, nggak ditata, wassalam. Oke. Kalau dia kumuh, ditata jadi waterfront city. For example, mungkin kayak di Singapura, di luar negeri gitu ya, di Jepang, di Korea, waduh bersih. Di Finland, ya kan? Iya. Di luar negeri lah yang saya kasih Ya, contoh, di luar negeri ya. banyak negara-negara bagus. Iya. Saya tidak menafikannya, tapi itu memang perlu ditata. Iya. Kalau sudah pilih yang alami atau yang ini, kalau memang sudah alami dilindungi. Oke. Kalau yang rusak kita tata. Oke. Dua-duanya oke. Oke. Yang penting asal nggak kumuh dan kotor. Exactly. Oke. Nggak mau gue milih lagi. Ayo, gue nggak mau dipaksa. Waduh, yaudah. Saya coba. Never give up. Ayo, saya juga never give up. Pertanyaan ketiga. Iya. Oke. Pilih yang mana? Mangrove atau pohon kelapa? Untuk oksigen, mangrove lebih banyak. Oke. Kita lock ya berarti mangrove ya. Mangrove. Tapi Oke. pada saat tertentu, pada daerah tertentu yang memang membutuhkan pohon kelapa, why not gitu loh. Pohon kelapa loh ya. Betul. Pohon kelapa yang ada macam-macam kan kelapa itu kan. Ada kelapa sawit, ada kelapa Oh, iya. hijau, ada kelapa gading, terus ada kelapa. Benar. Ada kelapa Iya, gading, benar, ada kelapa gading ada. Ada Iya, yang di warnanya dekat Tanjung kuning. Priuk, rumah Untuk kawin. saya. Oh, Untuk kawin Kirain orang Jawa makan. kelapa gading diukir. kirain bercanda. Betul, kuning-kuning itu kelapa gading Kelapa namanya. gading. Iya. Iya. Coba buka deh di YouTube. Oh, maksudnya kelapa gading, benar kelapa gading. Bukan ini, bukan permukiman kelapa Tuh, gading. Mbak. Terus ada kelapa Madagaskar. Hah? Besar-besar. Kelapa Madagaskar. Iya, besar-besar, Mbak. Oke. Besar-besar. Oke. Makanya saya Kelapa kopior juga ada. kelapa kopior banyak. Kelapa kopior tapi ada ini jelinya juga ada. Yes. Ada yang pakai jelly. Pakai durian saya sukanya. Iya. Itu bagus. Iya. Karena TCO-nya tinggi. Kalau mangrove, nah kelapa juga bagus. Oke. Karena kita memang butuh kelapa. Indonesia kalau kelapanya rusak Iya. 4,8 juta hektar. 21 juta hektar kalau nggak salah. Oke. Untuk kelapanya Berarti tetap dipertahankan. dua-duanya tergantung kondisi, tergantung yang dibutuhkan Mangrove apa. memang dibutuhkan. Mangrove dibutuhkan. Ya untuk carbon capture ya. Iya. Oksigen. Oke. Kalau dulu ada rumah kaca itu. Iya. Itu jadi dia mempunyai oksigen yang baik, Oke. mangrove tuh. Yang kedua, di samping terumbu karang, di samping padang lamun. Nah, itu juga ada itu. Nah, dengan kondisi seperti itu mereka bisa orang-orang yang hidup di pantai itu bisa menggunakan itu sebagai bagian dari kehidupan mereka.
nggak ada yang nggak dipakai. Oke. Coba zaman saya kecil ke Manado sana, ke Papua ada kelapa cungkil, Iya. kelapa yang kopra. Nah itu kan Oh masuk. iya kelapa kopra. Iya. Abis ini saya research nih jenis-jenis kelapa. Ya, Banyak. menurut Pak Wamen Didit. Boleh. Ntar kita search ya. Jawab itu tadi. Kelapa gading banyak di Indonesia. Itu beneran ada namanya kelapa gading. Oke ntar aku search lah. Swear, Aku pikir swear. tuh bercanda loh. Aku pikir Swear. ini. Coba cariin daerah mbak-mbak Kelapa yang ada di sini. Gading, aku Coba pikir kelapa gading. Kelapa Nias, kelapa gading Enggak, itu kelapa kan nama- gading itu biasanya dipakai untuk kawinan kalau orang Jawa. Oh, janur Ya. kuningnya gitu kan janurnya doang. Ya, janur kuning, ya. Tapi kelapanya kelapa gading. Kelapa gading itu kalau kawinan satu, ya dipakai. Yang kedua di Bali untuk kegiatan ngaben, kegiatan ini Oke. dipakai. Terus ketiga kalau orang Jawa tuh Hamil. itu ada istilahnya 7 bulanan, mitoni. Nah mitoni itu kelapanya ditaruh gitu terus dibelah. Kalau belahnya rata gitu anaknya perempuan. Kalau belahnya miring besaran yang kiri atau yang kanan anaknya cowok gitu. Oke. Pakai kelapa gading tuh. Boleh ntar aku search. Oke, pertanyaan keempat. Apa? Oke, never give up nih. Pilih salah satu. Jalan santai di pesisir atau naik perahu nelayan. Nah, Mau ngapain lo? Hah? Mau ngapain? ya menikmati hidup. Ya. Nah, Kalau naik perahu itu kan dari darat ya. iya dari darat. Iya, jadi jalan dulu dari darat, pesisir, naik perahunya, terus naik perahu nelayan bersama-sama. Oh, terus gitu. pulang balik lagi jalan Pulang. lagi di pesisir. Betul, Oke. itu yang harus indah. Luar biasa. Terima kasih Mbak Mary. Wakeng gue gigi. Yo. Oke, terakhir. Terakhir Saya apa? udah ngasih pilihan deh. Iya. Udah kapok nggak ngasih pilihan. iya, Karena iya. ini emang bener sih. Kadang-kadang kan kalau bisa dua-duanya kan tergantung konteks kondisi ya. Nggak ada satu jawaban yang bener untuk semuanya gitu ya. Terakhir kalau gitu, satu kata untuk pesisir Pantura. Untuk pesisir Pantoro tetap kita pertahankan, tetap ada. Dengan kita memproteksi peradaban. Kalau saya katakan peradaban sudah semuanya ada di dalamnya. Kira-kira itu kita tetap lindungi. Semangat. Semangat. Thank you sekali lagi. Makasih. Thank you sudah menjawab. Semoga jadi clear. Semua masyarakat tahu. Masyarakat juga bisa melakukan sesuatu. Kita sama-sama lindungi Nggih, pantai matur pesisir suwun Mbak Pantura. Mary. Siap. Salam hormat untuk Bapak Menteri. Siap. Mungkin kita secara berlanjut berinteraksi di kegiatan secara teknis dengan teman-teman. Siap. Ntar kita update kalau Yes. ada update dari pembangunan Giant Sea Wall. Nggih, Thank terima you, sehat kasih. selalu. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang pembangunan, seringkali yang terlihat hanyalah proyeknya, tanggulnya, betonnya, anggarannya yang besar. Tetapi percakapan hari ini mengingatkan kita bahwa pembangunan sebenarnya selalu dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Siapa yang ingin kita lindungi dan masa depan seperti apa yang ingin kita jaga? Pantai Utara Jawa bukan hanya garis pantai di peta. Di sana ada jutaan kehidupan, pusat ekonomi, pelabuhan, industri, dan sejarah peradaban pesisir yang telah tumbuh selama ratusan tahun. Dan hari ini kita dihadapkan pada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Alam tidak menunggu keputusan manusia. Giant Sea Wall bukan sekedar soal membangun tanggul, bukan hanya sekedar melindungi Pantura, bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang menjaga kehidupan, menjaga ekonomi, dan menjaga peradaban Indonesia. Tanah bisa turun, laut bisa naik, tapi bangsa yang besar tidak akan mundur dari melindungi masa depannya. Saya Mary Riana, sampai jumpa di episode Inframi berikutnya. Indonesia pasti bisa.